Halo semuanya, jadi aku di sini bakal jelasin tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan. Yuk belajar bareng. Yang pertama, definisi kerangka dasar. Kerangka kerja konseptual atau conceptual framework didefinisikan oleh FASB sebagai suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamentasi yang saling berhubungan yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kemudian kita lanjut ke tujuan dan peran kerangka dasar. Yang pertama, Badan Penyusun Standar Akuntansi atau Accounting Standard Setting Body seperti DSAK, dan sebagainya. Kedua, penyusun laporan keuangan dalam menghadapi suatu kasus yang belum atau tidak jelas diatur dalam suatu standar dalam akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, auditor dalam menentukan audit opini dalam laporan keuangan. Yang keempat, para pemakaian laporan keuangan. Kemudian kita lanjut ke tujuan laporan keuangan. Yang pertama, pada keuangan yang menggambarkan sumber daya yang dikuasainya pada waktu tertentu. Kedua, kinerja yang menunjukkan berapa efektif dan efisien entitas dalam mendaya gunakan sumber daya entitas. Yang ketiga, perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi entitas selama periode pelaporan. Informasi tersebut untuk memahami bagaimana manajemen selama ini memanfaatkan kas dan setara kas, serta menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan sumber daya tersebut. Kemudian kita lanjut ke asumsi dasar. Akrual atau akrual basis, suatu transaksi yang dibukukan dan laporan pada saat terjadinya dan mempunyai dampak atas sumber daya dan kewajiban suatu entitas. Yang kedua, kelangsungan usaha, di mana dalam melakukan penilaian, manajemen memperhatikan semua informasi masa depan yang relevan, setidaknya 12 bulan dari akhir pelaporan. Kemudian kita lanjut ke unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama ada aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga ekuitas. Kemudian terdapat pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama nilai historis, yang kedua biaya kini, ketiga nilai realisasi, dan yang keempat nilai sekarang. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu isu terakhir tentang kerangka dasar. Dalam perkembangannya timbul kebutuhan untuk mengonvergensikan standar akuntansi keuangan yang semula sangat beragam dengan IFRS dan IASB, kini bekerja sama dengan IASB dan Canadian Accounting Standard Board untuk saling melakukan pendekatan khususnya dalam penyempurnaan dan pengembangan kerangka dasar. Nah, itu tadi yang bisa kita pelajari tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi.